perempuan dalam kepemimpinan tetap menjadi isu yang relevan. Mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan adalah langkah penting untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, kesetaraan gender yang lebih besar, dan masyarakat yang inklusif. Halo semuanya, perkenalkan saya Esa Kania Lestarina dengan NPM 233403002, Program Studi Akuntansi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Berbicara tentang organisasi tidak akan terlepas dari kepemimpinan, di mana dalam kepemimpinan ini terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam organisasi tersebut. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini memiliki nilai penting dalam budaya organisasi dan panduan bagi anggota dalam bertindak dan berinteraksi di dalamnya. Salah satu nilai-nilai dan prinsip tersebut adalah integritas, di mana integritas ini merupakan nilai yang mendasar dalam sebuah organisasi. Sebagai seorang organisatoris, diharapkan untuk mampu bertindak dengan jujur, konsisten, dan etis dalam semua aspek kehidupan organisasi. Integrasi mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab individu terhadap segala tindakannya. Berbicara tentang keadilan dalam sebuah organisasi, apakah kepemimpinan yang diperlukan hanyalah pemimpin yang maskulin? Bagaimanakah dengan pemimpin yang feminim? Perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi topik yang semakin relevan dan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di seluruh dunia, perempuan telah membuktikan kemampuan mereka dalam memimpin dengan sukses di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, pendidikan, dan masyarakat sipil. Saat ini, perbedaan antara perempuan dan laki-laki sudah tidak terasa. Rasanya bahkan baik-baik saja dan memiliki kesempatan yang sama. Namun, faktanya, jika dilihat dari pemimpin dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Perempuan sering menghadapi tantangan dan hambatan tertentu yang menghalangi kemajuan mereka ke posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Baik itu stereotip gender, diskriminasi, kurangnya kesempatan, pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan dalam kotak domestik rumah tangga, atau perbedaan perlakuan yang tidak adil. Perempuan seringkali masih harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Sehingga hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar. Apakah kesetaraan ini hanya menjadi ilusi semata? Idealnya, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, terlepas dari gender mereka. Prinsip kesetaraan gender ini merupakan gagasan bahwa kemampuan dan kualifikasi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin tidak memandang gender. Tidak ada alasan rasional atau moral untuk mengecualikan seseorang dari peluang pemimpin berdasarkan jenis kelamin mereka. Kemampuan untuk memimpin tidak ditentukan oleh faktor biologis seperti jenis kelamin, tetapi oleh kualifikasi, kompetensi, kepemimpinan, integritas, dan kualitas lainnya. Memandang seseorang sebagai pemimpin berdasarkan jenis kelamin adalah bentuk diskriminasi gender yang tidak adil, dan ketidakadilan ini sangat jauh dari nilai-nilai dan prinsip yang seharusnya dimiliki oleh seorang organisatoris atau seorang pemimpin. Diskriminasi semacam itu merampas hak individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Hal ini juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi karena tidak memanfaatkan potensi penuh dari seluruh populasi. Padahal penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara perempuan dengan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, maka semakin sejahtera pula ekonomi suatu negara. Prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan mengakui pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa baik pria maupun wanita harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan peran kepemimpinan dan berkontribusi dalam politik, bisnis, organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga kita sebagai mahasiswa, terlebih lagi sebagai organisatoris,
yang menyandang gelar agent of change atau pembawa perubahan harus memiliki critical thinking dan memiliki paradigma kritis dalam membawa suatu perubahan positif di tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa harus menjadi generasi muda yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Dalam hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam kepemimpinan dengan menghilangkan hambatan struktural, mempromosikan kesadaran akan bias gender, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang dalam pengambilan keputusan. Dengan mendorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.